Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kita Jumat malam ba'dal Isya menyelesaikan nahwu dari buku Al-Muyassar fi ilmi nahwi al-mujallad al-awwal. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah membaca i'rab atau tatbik nahwi, praktek nahwu di dalam meng'irab surat-surat pendek dari Al-Qur'an. Di halaman 88 itu sudah surah Al-Fatihah, berikut dengan ta'awud dan basmalah. Kemudian di selanjutnya ya, idza jaa nasrullah juga sudah ya. Sekarang yang ketiga ya, apa? Surat Al-Masad ya. Tabat yada. Nah. Monggo langsung aja dibaca, silakan. Dari siapa? Dari antum, Pak ya? Ya. Tabat yada abi labi wa tab. Nah, artinya apa? Tahu? Tabat itu celaka. Atau binasa ya, celaka atau binasa. Yada abi lahabin. Yada abi lahabin. Yada kedua tangan Abi Lahabin, ya Abu Lahab itu aja, ayahnya Lahab, bapaknya Lahab, kunyah ya itu kunyah aja. Watab dan binasalah itu apa, pengulangan aja. Dan dia binasa ya. Kita apa di i'rab itu ada kisi-kisinya ya. Tabat dia fil madhi, i'rabnya fil madhi mabni. Khata, ini mabni ala apa ini? Ini ala wazni fa'alat. Fa'ala, fa'alu, fa'alat. Ya, ini tabba, tabu, tabbat. Nah, kemudian taknya itu tak apa namanya? Tak tani sakinah. Apa tadi? Tak tani sakinah? Nah, oh ya. Terus yada sebagai fa'ilun marfu'un. Masil, lanjut. Mata dilanjutkan i'rabnya. Wa alamatu rafi'i. Kata salah juga. Sudah diterjemahkan tadi, kedua tangan. Alif ya. Ya, lihat. Ya, lihat musanna. Wa huwa. Ya, kalau isim musanna kan harusnya ada nunnya, kan gitu. Nah, terus nunnya mana? Nah, itu keterangan wa huwa mudhaf itu menunjukkan kalau dia itu apa nunnya dibuang. Jadi asalnya yadani. Ya, yadani dia isim musanna. Lah terus nunnya kok hilang, maka berarti dia mudhaf, wa huwa mudhaf. Kalau setelah mudhaf apa i'rabnya? Mudhafun ilaih gitu aja. Abi mudhafun ilaih majrurun. Wala madjarihi. Ya, al-ya'u. Ya nahu. Tadi afal khamsah nahwu. Ini bukan afal khamsah ya ini. Ya, bukan afal khamsah loh. Bingung ini. Sama-sama khamsah tapi bukan af'alul khamsah. Paham? Apa ini? Iya, khamsah.
Lagi rata banyak pikiran atau malah tidak ada pikiran? Minal asmaul khamsah. Terus ya, mudhaf. Kalau asmaul khamsah itu mesti mudhaf. Jadi kalau orang mengatakan liana minal asmaul khamsah pasti mudhaf. Kalau enggak mudhaf bukan asmaul khamsah. Ya, misalkan abun gitu ya, abun, aban, abin, maka dia isim mufrad. Ya, karena tanwin. Kalau asmaul khamsah abu, aba, abi pasti mudhaf. Karena syaratnya asmaul khamsah adalah mudhaf. Ya, dulu di pelajaran sudah berlalu. Bahwa mudhaf. Terus labin. Ya. Ya, nah, berikutnya wawunya. Fi'il. Ya, kalau fi'il madinya sendiri itu la mahalal min al-i'rab. Fi'il madinya sendiri lah ya. Terus lanjutannya kalau fi'il butuh ya fa'ilnya apa? Ya, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu wa ya'ud ila. Nah, kembali ke siapa? Ya, Abi Lahab. Ya. Jadi kalau yang pertama tabat, kenapa pakai tak tanis sakinah? Karena fa'ilnya siapa? Kalau yang pertama yad, kedua tangan yad. Nah, yad itu kan anggota badan yang berpasangan, dihukumi muannas. Maka pakainya tabat. Meskipun musanna, enggak usah pakai tabata. Fiilnya enggak perlu musanna juga. Karena kalau susunan fiil fa'il, fiilnya selalu mufrad. Ya. Cuman apa yang perlu diperhatikan adalah mudzakkar muannasnya saja. Nah, jadi yang pertama pakai tak tanis sakinah karena fa'ilnya yad, yada. Adapun yang kedua wa tabba, tab di situ. Nah, fa'ilnya dhamir mustatir takdirnya huwa. Ya, kembalinya ke Abu Lahabnya itu sendiri. Jadi ini artinya kalau secara makna, jadi kedua tangan Abu Lahab telah binasa dan binasalah dia. Nah, jadi ini sangat ditekankan kebinasaannya ini tuh. Jadi sangat benar-benar dibinasakan dia itu. Nah, itu dari si mana seperti itu. Baik, berikutnya ke samping atau belakang? Belakangnya Mas, ya. Ma aghna anhu maluhu. Sampai ma. Iya, itu Mas, belakangnya. Ya, mencukupkan, tidaklah mencukupi adanya. Padanya ya. Jadi jar majrur di sini dia fi mahali itu maf'ul bi juga padanya ya. Mencukupi padanya, yaitu hartanya dan apa yang dia usahakan. Ya. Ma harfu nafin. Ya. Mabniun ala sukuni. Nah, karena ya fatin muqaddar. Bi naam al-jar wal majrur muta'alliqun bi aghna naam naam wa huwa Naam. Naam. Nah, kalau di sini harfu apa? Itu
Sudah ada kisi-kisinya itu. Ya. Nah, situ ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Kalau diterjemahkan sesuai kaidah bahasa Indonesia itu pelakunya dulu kan, ma aghna, ma di sini manafiyah berarti artinya tidaklah atau tidak. Aghna anhu itu mencukupinya, ya memberikan kecukupan padanya. Aghna itu memang punya pasangan huruf jir'an. Jadi aghna anhu itu sudah pasangan gandengan. Jadi jar majrur anhu itu muta'alliq kepada aghna, terkait dengan fi'il aghna. Nah, sehingga terjemahannya tidak usah pakai dari, tidak masalah. Nah, mencukupi darinya, mencukupinya itu sudah maklum. Mencukupinya itu hartanya. Jadi kalau diartikan subjek predikat ya, nah, artinya tidaklah hartanya, maluhu hartanya, wa maka sabat dan apa yang dia upayakan itu ma'aghna tidak mencukupi dia. Ma'aghna tidak mencukupi dia. Nah, kemudian ya ma di situ memang kadang dikategorikan isim, kadang dikategorikan huruf. Kalau yang nafi gitu, di sini ya lebih dikuatkan harfu nafiin, berarti huruf penafi. Tapi yang untuk yang masdari maka sabah itu bisa kategori dia termasuk isim mausul juga bisa. Ya, karena apa? Ada jumlah setelahnya di situ. Nah, kasaba sebagai silah. Ya, silah untuk isim mausul ma. Jadi kalau ada silah maka dia bisa kategori isim mausul. Adapun yang manafiyah itu kalimat setelahnya itu bukan silah mausul untuk ma, karena ma-nya secara mana itu hanya sekedar meniadakan. Jadi beda. Kalau isim mausul sama harfun nafiin itu ada perbedaan. Enggak ada yang butuh kembali ke ma, misalnya gitu. Ya. Enggak ada yang butuh kembali ke ma. Apa Ustaz? Ya. Maluhu itu ada malu itu ada. Malun, ya mal. Kok jadi fa'il? Ya fa'ilnya aghna. Jadi aghna kan artinya kan mencukupi. Lah siapa yang mencukupi atau apa yang mencukupi? Fa'ilnya siapa? Harta. Jadi tidaklah hartanya Abu Lahab itu bisa mencukupi untuk dia. Anhu untuk Abu Lahab itu. Nah, jadi di sini fi'ilnya aghna, fa'ilnya maluhu. Nah, anhu jar majrur. Nah, sudah lengkap itu kalimat itu. Tidak ada yang perlu kembali ke huruf nafi. Nah, ini nanti saya menjelaskan yang tadi ya. Maka ma di situ bukan isim mausul. Kemudian kalau tadi malu jelas fa'il Pak, karena aghna itu kan fi'il. Butuh fa'il. Mana fa'ilnya kalau bukan malu kan itu. Jadi fa'ilnya itu memang malu. Jadi hartanya itu tidak mencukupi dia. Saya masih terobsesi mengingatkan saya fa'il itu pelaku. Iya pelaku tapi tidak harus orang gitu. Pelaku tapi tidak harus orang. Nah, jadi misalkan apa? Fi'il lazim misalkan. Fi'il lazim dari kata yang apa? Mazid. Kasaro kan memecahkan atau merusak. Ketika masuk ke mazid menjadi inkasaro kan ini kan rusak atau pecah lagi. Jadi terpecahkan atau terusakkan. Nah, nanti inkasarol maktabu. Meja itu rusak. Nah, berarti kan maktab itu kan fa'il dan dia bukan orang. Jadi tidak mesti fa'il itu maksudnya itu orang yang berakal, orang bernyawa itu tidak harus. Intinya dia itu sesuatu yang dianggap sebagai melakukan pekerjaan gitu lah. Nah, karena pekerjaan itu tadi ada yang mutaaddi, ada yang lazim, ada yang memang
secara makna. Kalau di sini kan malu kan secara makna kan bisa mencukupi atau tidak kan itu. Nah, kita merasa berkecukupan kan dengan apa? Dengan harta. Berarti harta mencukupi kita. Ini secara bahasa saja kan itu. Kalau secara diteliti terus-terusan ya tetap yang mencukupi kita hanya Allah kan itu. Paham ya? Terus sampun ya. Nah, berikutnya lanjut. Insyaallah kalau ada pertanyaan lanjut aja. Belakangnya apa, Pak? Ya. Saya sela naron data lahabin. Sampai situ aja. Ya. Ya kalau secara arti apa? Di terjemahan seperti itu. Nah, nanti kalau kita kaitkan dengan nahwu kita akan bahas lagi terjemahannya itu. Enggak apa-apa, coba dulu. I'rabnya. Ya, harful istiqbal. Artinya kan akan, kan itu. Istiqbal itu waktu yang akan datang. Atau nama lainnya itu harfu taswif, saufa nanti. Sin saufa itu nanti, taswif nanti kan itu. Menunda-nunda nanti. Istiqbal sama. Istiqbal itu waktu yang akan datang. Kalau sekarang hal. Makanya fi'il mudhari kan fi'il yang menunjukkan makna hal wal istiqbal, sekarang dan yang akan datang. Nah, kalau tambah sin, maka semakin mempertegas dia itu pasti istiqbal, bukan hal. Kalau sin bukan hal. Jadi saya sela itu bukan artinya sedang, ya. Tapi akan. Misalkan aktubu berarti saya sedang nulis. Tapi kalau ada sin saaktubu, jangan terjemahkan saya sedang akan menulis, enggak masuk. Sedang sama akan itu beda. Sedang itu sekarang, akan itu nanti istiqbal. Gitu. Beda ya. Jadi kalau sin di sini harful istiqbal. Nah, berikutnya yasla. Nah, ada ya huruf mudharaah bukan fi'il madhi. Ya ada ya kan huruf mudharaah berarti fi'il mudhari. Nah. Ya, fi'il mudhari bukan mabni. Fi'il mudhari itu mu'rab. Nah, ini fi'il mudhari i'rabnya apa? Ini mungkin salah ngasih. Makanya ini kisi-kisi tapi jangan diikuti secara mutlak. Keterangannya fi'il madhi mabni ya itu ya, kalau fa mim ba ya. Ini fi'il mudhari mu'rab itu, fi'il mudhari marfu'un. Nah, kalau fi'il mudhari marfu' harus diingat cara ngirab fi'il mudhari marfu'. Yang belum pernah i'rabnya fi'il mudhari ini saya tuliskan. Jadi yasla ya. Yasla ini adalah fi'lun mudhari'un marfu'un. Nah, sebabnya kenapa marfu'? Li tajarrudihi. Li tajarrudihi an, pakainya an, anin nasibi wal jazimi. Nah, ini kalau marfu artinya fi'il mudhari yang dirofakkan karena kosongnya dia dari penasab dan penjazm. Jadi fi'il mudhari itu asalnya dia marfu. Nah, jadi dikatakan kenapa kalau fi'il mudhari marfu? Karena kosongnya dia dari penasab dan penjazm. Tidak ada penasab, tidak ada penjazm. Nah, kalau ada penasab penjazm nanti i'rabnya beda. Misalkan an yasla, maka menjadi fi'il mudhari mansubun bi an, mansub dengan penasab an. Nah, kemudian setelah ini dilanjutkan wa alamatu raf'ihi. Apa alamat rafa'nya? Nah, dibantu temannya ya. Dhammah muqaddarah. Ya, dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Jadi yasla, inilah ada alif di sini. Ini tuh ada dhammahnya tersembunyi. Nah, dhammah muqaddarah. Nah, kenapa? Li'annahu
Yanahu fi'il mudhari' kalau lengkapnya ya. Yanahu fi'il mudhari' jenisnya ya mu'talal akhir. Ya, mu'tal akhir. Ya, mu'tal akhir. Nah, kemudian kalau dikasih keterangan lagi, nah, di sini muqaddarah ya mana'a min zuhuriha ya. Mana min zuhuriha apa? Ta'adzur ya. Kenapa ta'adzur? Alif. Jadi mu'tal akhir alif. Jadi mu'tal akhir kalau ini dilengkapi mu'tal akhir alif ya. Alif. Jadi kalau mu'tal akhir alif dia yang menghalangi ya, telah menghalangi dari menampakkannya adalah ta'adzur. Alif itu ta'adzur, dia punya udzur. Punya udzur apa? Enggak nerima harokat selama-lamanya gitu. Maka tidak boleh ada harokat di situ. Nah, harokatnya disembunyikan, muqaddarah. Nah, ini yasla, lengkapnya gitu. Yasla fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Kemudian wala matrafihi dengan muqaddarah yanahu mu'talul akhir. Nah, sebentar. Ada yang kurang di sini. Di situ juga kisi-kisinya tidak ada. Kalau fi'il butuh fa'il. Nah, aina fa'il? Mana fa'ilnya? Fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan di situ. Takdiruhu huwa ya'udu ala kembali ke Abu Lahab. Nah, jadi dia Abu Lahab itu akan sampai ke neraka, akan masuk ke neraka. Yasla dari kata sholat yasla, apa? Sampai ya, masuk nanti dia. Naro sebagai apa? Nah, maf'ul bi mansub. Alamatun nasbihi. Nah, isim mufrad. Hasan. Berikutnya data. Nah, di situ sudah dibantu di bawahnya. Ya, kalau na'at, na'tun li naron. Na'tul mansubi mansubun. Ya nawi isim mufrad. Huwa mudhaf. Nah, mudhaf ilaih majrur. Ya. Isim mufrad. Nah, zati itu dia bentuk muannas dari zu yang artinya memiliki ya. Kalau zu muzakkar maka dia asmaul khamsah. Zu yang muzakkar dia asmaul khamsah. Tapi kalau dijadikan muannas menjadi zatu, zata, zati maka dia isim mufrad. Dia kembali ke isim mufrad. Dan penulisannya memang taknya maftuhah atau mabsutah. Taknya memang terbuka, bukan tertutup. Meskipun biasanya kan kalau mufrad muannas seperti tadi muslimatun, tunnya kan tak marbutah. Kalau ini zatu, zata, zati dia mabsutah atau maftuhah terbuka. Nah, kalau ini naat maka terjemahannya berarti dia pula akan masuk ke neraka yang kan gitu, yang zata memiliki ya, memiliki lahabin itu ya itu tadi apa bergejolak-jolak itu apinya itu lahabin itu bisa diartikan api yang bergejolak-jolak. Nah, kalau terjemah bebasnya ya gitu tadi, cuman dia akan masuk ke dalam neraka yang bergejolak gitu aja. Iya, menyala-nyala, api yang punya nyala yang besar. Bulet-bulet nih bahasa Jawa ya, genine bulet-bulet kan ini gitu. Allah alam. Cuman kita nggak boleh bayangkan perkara gaib. Ya, Allah alam. Nggak boleh takyif. Nah, berikutnya wa imratuhu hammalatal hatab. Sampingnya antum Mas.
ala fa'il Ya, alal fa'il. ala dhamirun mustatirun ala dhamir mustatirun Nah, ya takdirnya fa'il yang dhamir mustatir itu. Nah, jadi di sini imra'atu dia cara gampangnya ya, dia itu maktufnya ke fa'ilnya yasla. Fa'ilnya yasla kan huwa, fa'il kan marfu, ya kan? Fa'il kan marfu. Maka imra'atu juga marfu juga. Karena dia ataf ke marfu. Ya, atful marfu'i marfu'un. Nah, jadi ataf ke pelakunya yasla, fa'ilnya yasla. Jadi kan terjemahannya kan dan istrinya juga gitu loh. Jadi dia Abu Lahab akan masuk ke neraka dan istrinya juga masuk neraka gitu, maksudnya gitu. Ataf kan maknanya kan gitu, menghubungkan, sama kedudukannya. Nah, tadi Abu Lahabnya masuk neraka dan istrinya juga masuk neraka. Jadi dia atafnya ya, maktufnya ke fa'ilnya yasla. Jadi maktufnya ala raf'i fa'il, atas rofaknya si fa'il gitu. Hasil lanjut Mas. imra'atu mudhafun Hmm. al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarri mudhafun ilaih Nah. Hamalaka maf'ulun bihi mansubun wa alamatul nasbihi fathatun dhamirun fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Nah, terus Hamalaka mudhafun al-khatabi mudhafun ilaih majrurun wa alamatul jarri kasratun dhamirun fi akhirih li'annahu ismun mufrad. nah. Mafhum? Udah ada pertanyaan? Yakin tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan saya tanyain nih. Iya, hamalata. Apa pertanyaannya? Kenapa dia maf'ul bih? Kan gitu. Kenapa dia mansub? Kenapa dia maf'ul bih? Mana gitu? Ya mansubnya karena maf'ul bih. Lah kalau maf'ul bih harus ada fi'il fa'ilnya. Nah, mana fi'il fa'ilnya? Fi'ilnya dibuang, takdirnya iya, kayak itu saya selam ra'atuhu berarti kan yang tadi. Jadi istrinya juga masuk ke neraka. Lah ini hamalata. Maf'ul bih dari mana? Maf'ul bih dari fi'il apa gitu. Lah, karena ini Al-Qur'an kita nggak boleh ngarang gitu. Kita harus rujuk ke ulama tafsir ya. Yang pertama kalau kita buka-buka tafsir itu yang agak panjang itu Ibnu Katsir yang menjelaskan. Ini bacaan hamalata ini dari sisi qiraah. Itu hanya pada bacaan siapa? Riwayat. Kalau bacaan kita itu ya siapa? Hafsah ya. Hafs ya. Hafs, riwayat Hafs. Nah, sedangkan jumhur apa qiraah itu bacanya hamalatu. Jadi sebagai khobar. Wa imra'atuhu hamalatul hatabi. Itu indal jumhur qiraah. Di sisi jumhur qiraah itu satu. Nah, kalau itu jelas gampang i'rabnya. Mubtada khobar selesai. Nah, kalau ini inda qiraah Hafs an Hafs riwayat dari Hafs itu memang mansub maf'ul bih. Ya, dijelaskan kalau kita bukanya itu di i'rab Al-Qur'an, dia itu maf'ul bih dari fi'il mahdhuf yang takdirnya itu adzamma. Nah, jadi adzamma hamalatal hatab.
mimnya ada tasydidnya ya, hamalatal hatab. Nah, wazan fa'ala. Nah, di sini azama ini fi'il fa'ilnya adalah wallahu alam lebih tepatnya Allah mencela istrinya itu. Jadi wamra'atuhu nah, ada taknya wamra'atuhu wamra'atuhu hamalatal hatab. Jadi ini maktufnya ke tadi yasla ya, maktufnya ke yasla. Jadi istrinya Abu Lahab itu juga masuk ke neraka. Nah, kemudian ini jumlah baru lagi, jumlah itiradiyah, Allah mencela, ya, maksudnya itu mencela di sini juga ada dhamir mustatir maf'ul bi yang dimahdhuf lagi. Jadi fiil ini langsung ini maf'ul bi hamalata, Allah mencela, maksudnya itu mencela si istrinya tadi dianggap sebagai hamalatal hatab, pembawa kayu bakar. Nah, pembawa kayu bakar lah, ini tafsirannya itu yang penting itu kita tahu tafsirnya. Kenapa dikatakan hamalatal hatab? Nah, itu ada yang secara zahir maknanya secara zahir ya, pembawa kayu bakar dikarenakan saking bakhilnya dia. Ya, saking bakhilnya istrinya Abu Lahab. Ya, siapa namanya istrinya Abu Lahab? Ya, Ummu Jamil yang terkenal ya. Nah, itu saking bakhilnya. Ya, padahal termasuk pembesar itu, termasuk pembesar. Nah, namun saking bakhilnya dia tetap mencari kayu bakar, mulung kan bahasanya kita. Nah, tetap jadi pemulung. Nah, itu saking bakhilnya, sudah punya tapi tetap neritik lah gitu sampainya. Nah, itu satu sisi secara zahir maknanya seperti itu, saking bakhilnya. Sisi yang lain secara maknawi pengumpul kayu bakar itu artinya dia seneng ngompori. Senang mengadu domba, manas-manasi dalam rangka memberikan gangguan kepada Rasulullah. Nah, maka disitulah ketika dia dijuluki dengan hamalatal hatab, itu Allah mencelanya. Jadi Allah mencela dengan julukan hamalatal hatab. Wallahu alam, secara tafsir yang ringkas saya cari seperti itu. Nah, Kalau di nah, iya. Ya fi'il madhuf itu. Azama kan? Iya, azama itu mencela. Jadi azama itu fi'il. Azama artinya mencela kepada hamalatal hatab, pembawa kayu bakar itu. Nah, jadi kalau wawunya wawu istinaf, maka itu tadi lebih enaknya tuh ke arah mubtada khobar. Istinaf itu kalimat baru lagi. Jadi awal permulaan. Jadi di tengah kalimat panjang kemudian ada huruf wawu, ini menunjukkan kalimat baru. Jadi istilah istinafiyah itu seperti ibtidaiyah. Kalau ibtidaiyah itu benar-benar di awal, kalau istinafiyah itu di tengah-tengah kata kok dia memulai lagi, maka menggunakannya istinafiyah yang digunakan. Nah, kalau ini mubtada kemudian hamalatul hatab ditakdirkan maf'ul bi dari fi'il mahdhuf, maka khobarnya itu jumlah fi'liyah. Gitu. Khobar berupa jumlah. Ya, tidak ada masalah kan ada khobar berupa jumlah. Nah, misalkan Zaidun darabal kalba. Zaid adalah dia telah memukul anjing. Nah, memukul anjing ini kan jumlah fi'liyah, khobar dari mubtada tadi. Ya, intinya tafsirnya seperti itu ya, kita mau nggak mau ngikuti aja kan itu, nggak bisa kita ngarang gitu. Jalurnya sanadnya ke para ulama terdahulu, penjelasannya kepada kita seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Oke, berikutnya dengan Pak Fiji dia. Ini adabnya pakai kolam muson itu ya? Enggak usah, enggak apa-apa. Atau kalau Allah Ta'ala aja.